Salam Guru Penggerak CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang, Ayu Angelina Lestari Sirait SPD. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Adapun 3 langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut praktik penerapan segitiga restitusi dalam 2 skenario permasalahan. Halo Haikal. Haikal tahu nggak kenapa Ibu manggil Haikal? Haikal dia tahu. Iya. Tadi ketika di kelas Ibu melihat Haikal melihat hasil pekerjaan teman Haikal. Itu benar tidak? Iya, melihat hasil pekerjaan teman itu sama dengan apa? Mencontek, ya kan? Nah, mencontek itu kan merupakan kesalahan, kan? Kesalahan, ya. Nah, kenapa Ibu manggil Haikal ke sini? Ibu mau mengatasi permasalahan ini. Semua orang pasti melakukan kesalahan, ya kan? Ibu pun, walaupun Ibu sudah menjadi seorang guru, Ibu juga pernah melakukan kesalahan, oke? Nah, di sini Ibu mau mengatasi permasalahan ini supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Oke? Nah, Ibu mau tanya, kenapa Haikal bisa sampai mencontek? Coba Ibu Haikal jelaskan. Oh iya, karena main HP sampai malam jadi lupa belajarnya, iya kan? Padahal seminggu ini waktu kita untuk ujian akhir semester kan? Seharusnya kan belajar, ya kan? Iya. Nah, Haikal waktu kemarin ketika awal pembelajaran, kita kan sudah membuat kesepakatan belajar. Salah satunya apa? Jujur. Mencontek berarti melanggar peraturan, yaitu tentang kejujuran, ya kan? Paling situ dibilang semua siswa harus bersikap jujur, baik dalam mengikuti pembelajaran sehari-hari maupun saat ujian ataupun ulangan. Nah, jujur itu sangat penting, ya. Kalau dari sekarang sudah ditanamkan jujur, sampai dewasa nanti pun kita udah menjadi orang yang jujur, ya. Dan itu harus Haikal ketahui, ya kan? Kesepakatan itu kita buat supaya kita taati bersama-sama, sama Haikal dan teman-teman Haikal juga, ya kan? Nah, jadi masukan Ibu kepada Haikal ke depannya seharusnya kalau Haikal tidak belajar di rumah, Haikal isi sesuai dengan pemikiran Haikal, tidak mencontek kepada hasil pekerjaan teman, ya kan? Ya kan? Apa yang Haikal tahu itu yang Haikal isi di kertas ujian itu. Ini tandanya bahwa selama proses pembelajaran Haikal mengikutinya dengan baik, ya kan? Walaupun nanti hasilnya benar atau tidak, tapi itu udah dari hasil pemikiran Haikal sendiri. Oke? Nah, lain kali kalau kita masuk ujian, Haikal harus lebih mementingkan belajar daripada main HP, handphone ataupun gadget. Oke? Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa Haikal terima dan Haikal lakukan nanti sampai kita selesai ujian, ya. Semoga kedepannya Haikal bisa menjadi anak yang baik, anak yang jujur, dan menjadi anak kebanggaan orang tua. Oke?
Bisa? Oke, tes dulu. Oke, iya tuh. Oke, maka semoga apa yang disampaikan ini bisa Eka terima ya. Oke, boleh kembali ke kelasnya. Makasih ya. Halo Delvin. Delvin tahu nggak kenapa Ibu manggil Delvin ke sini? Iya. Tadi ketika di kelas Ibu melihat Delvin terlambat datang ke sekolah. Tadi Delvin sampai ke sekolah jam berapa? 7.30, setengah 8 ya kan? Iya. Kita masuk bel sekolah jam berapa? 7.15 kan? 7.15 kita sudah bel, baris di lapangan dan masuk ke kelas masing-masing. Iya. Nah, karena berarti Delvin di situ sudah terlambat ya kan? Yang aturannya masuk 7.15, Delvin datang 7.30, udah terlambat 15 menit ya kan? Nah, berarti itu kan Delvin sudah melakukan kesalahan. Ya, Pak. Nah, kita sebagai manusia pun pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Contohnya kemarin itu Ibu telat mengikuti kegiatan kita dalam kegiatan makan bersama, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Nah, kesalahan itu disinilah kita perbaiki. Kenapa ya kan? Iya, baik. Kenapa Ibu manggil Delvin ke sini? Karena Ibu mau meluruskan permasalahan ini. Ibu bukan mencari masalah, tapi Ibu mau mengatasi permasalahan yang saat ini Delvin hadapi, yaitu datang terlambat ke sekolah. Nah, Ibu mau tahu kenapa Delvin bisa terlambat? Karena Delvin kurang tidur. Kurang tidur, kenapa bisa kurang tidur? Karena bergadang. Oh, karena masih main handphone sampai tengah malam begadang, jadi tidurnya pun terlalu lama dan bangunnya pun terlambat ya kan? Iya. Seharusnya kan kalau seorang pelajar harus tidur lebih cepat ya kan, supaya paginya bisa bangun cepat dan pergi ke sekolah tepat waktu. Iya, baik, tidak apa-apa. Di awal pembelajaran kemarin kita kan sudah membuat kesepakatan ya kan, kesepakatan belajar ya kan, dari kita dan untuk kita, dan kitalah yang harus memaksaati dan mematuhinya ya kan. Kira-kira kalau Ibu nggak salah kesepakatannya itu ada dia datang tepat waktu ke sekolah, benar tidak? Benar tidak? Berarti Delvin sudah melanggar kesepakatan kita tadi dong, ya kan? Karena Delvin tidak datang tepat waktu ke sekolah, ya kan? Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini Ibu mau ngasih masukan sama Delvin supaya kedepannya Delvin lebih disiplin lagi dalam waktu. Kita sebagai seorang pelajar harus lebih mementingkan pembelajaran daripada handphone, ya kan? Begitu juga malam. Kalau udah malam, handphone itu dibatasi, ya kan? Kalau ada PR, kerjakan PR dan handphone tinggalkan. Kalau udah siap PR-nya langsung tidur istirahat, ya kan? Tidur dan supaya bangunnya besok pagi cepat, ya kan? Iya, itu gunanya, ya kan? Kalau Delvin bisa menjauhi yang namanya handphone, pasti Delvin bisa datang ke sekolah lebih cepat lagi, ya kan? Nah, saran Ibu sama Delvin agar menjauhi yang namanya menggunakan handphone tengah malam, dan tidurlah tepat waktu supaya paginya bisa bangun cepat dan datang ke sekolah tepat waktu. Oke? Nah, semoga Delvin bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi, taat dan patuh terhadap peraturan ataupun kesepakatan yang telah kita buat. Supaya apa? Supaya Ibu lakukan ini supaya Delvin lebih disiplin lagi. Dimulai dari sekarang kita latih disiplin sampai nanti besar nanti pun Delvin sudah terbiasa akan disiplin waktu.
Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan ini berguna bagi Delphin dan dapat Delphin lakukan di sehari-hari nanti. Dan mulai besok, mudah-mudahan Delphin tidak terlambat lagi ya. Oke, cari dulu. Oke, terima kasih. Boleh masuk ke